Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat sekalian yang bermullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan sekalian, tentang syahadat rukun Islam yang pertama jadi 1A tentang Allah, 1B tentang Rasul Allah Subhanahu wa taala Muhammad SAW. Ini betul-betul asas dari Islam, dan dia adalah asas dari setiap rukun Islam. Seseorang tidak disebut Islam yang baik kecuali setelah bersaksi tentang Allah, bahwa Allah Esa, tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, dan bersaksi dan yakin tentang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urgensinya yang kita bahas ini rukun Islam, asas Islam, asas dari rukun-rukun Islam dan yang lainnya. Dan berikutnya dia juga adalah sebagai syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di amalan kita tidak akan diterima kecuali dengan kesaksian yang benar tentang Allah dan Rasul yang menuntut ikhlas. La ilaha illallah menuntut ikhlas. Buah la ilaha illallah adalah ikhlasan. Dan keikhlasan adalah dasar dari amalan. Innamal a'malu binniyat. Amalan sangat tergantung pada niat, dan niat mesti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan keikhlasan akan tumbuh dari kesaksian berdasarkan kepahaman diulang-ulang bahwa tidak ada yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang kedua diterimanya amal adalah kesesuaian dengan contoh Rasul SAW. Jadi tidak cukup sekedar ikhlas. Amal seikhlas apapun, kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan contoh Rasul SAW, maka seperti seperti sholat ikhlas karena Allah, sholat subuh mulai ikhlas tapi 3 rakaat, ya, walaupun kelihatannya lebih keren, lebih banyak gerakannya dan rakaatnya dan dengan ikhlas, tapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan contoh Rasul, itu pasti ditolak. Karena setiap urusan yang tidak ada contohnya dari Rasul, terutama dalam masalah ibadah, bahwa Rasul maka dia itu tertolak. Dan bagaimana supaya bisa dengan rela, dengan kesadaran sungguh-sungguh meniru Rasulullah SAW dalam ibadah, bahkan dalam semua kehidupan kita, dia tergantung kepada ma'rifatul Rasul, pengetahuan kita tentang Rasul. Ya, pepatah kita mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tidak ada keinginan, kesungguhan untuk meneladani Rasulullah SAW.
Ma'rifatul Rasul adalah sesuatu yang mutlak, karena kita dituntut meniru Rasul, mencintai Rasul, bersalawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar iman pengetahuan, dasar cinta juga pengetahuan tentang yang kita cintai. Dasar daripada mutaba'atul Rasul adalah mengerti, paham, tahu hakikat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat penting bahasan ini karena dia syarat qabulul amal, syarat diterimanya amal. Dan Allah juga berfirman dalam Quran, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Setiap apa yang datang dari Rasul, ambillah, dan setiap apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah. Dan di ayat lain Allah juga menyebutkan syarat cinta atau hakikat cinta kepada Allah adalah ikut Rasul. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kau betul-betul mencintai Allah, ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam ibadah dan dalam kehidupan secara umum. Ikuti Rasul Sallallahu, pasti Allah akan mencintai kamu. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu sekalian. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini tentang ma'rifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melahirkan kecintaan yang besar kepada beliau Rasul dan kesungguhan untuk meniru beliau Rasul sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, sehingga amalan-amalan kita bukan hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tetapi yang terutama, yang paling penting, diterima oleh Allah dan berbalas balasan Allah sejati, yakni surga di akhirat. Wal akhiratu khairul abqa. Ya, menurut saya banyak ayat yang bisa kita bahas tentang hakikat Rasul. Di antaranya surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat yang terakhir di surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, tentunya terjemahan atau asbabun nuzulnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, dan saya katakan juga kepada anda sekalian, supaya kita dan anda semua betul-betul mengenal hakikat Rasul. Siapa sih Rasul? Di ayat ini, ayat 110 surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan hakikat Rasul yang paling mendasar adalah manusia seperti kamu. Innama ana basyarun mithlukum. Hakikat Rasul itu adalah manusia seperti kamu. Ini pemahaman yang penting yang sampai sebagaimana diperingati oleh sebagian besar penduduk dunia tentang hakikat putusan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tanggal 25 Desember diyakini sebagai anak Tuhan atau seperti Tuhan, disifati dengan sifat Tuhan. Padahal mestinya tanggal 25 kita berkata dengan tegas di SMS kita, di Facebook atau di blog kita, katakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu betul-betul tempat berlindung, tempat bergantung, sembahan yang benar,
dan tidak berputra dan tidak perlu tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga hakikat Rasul terakhir itu manusia seperti kita. Tidak ada sifat ketuhanan, tidak seperti Tuhan, tapi dia adalah manusia. Bahkan ditegaskan seperti kita, seperti kamu. Kamu ya waktu itu Quraisy, kalau sekarang kamu ya kamu ini, kita, aku dan kau. Rasul itu seperti kita ini. Perlu makan, kalau lapar, perlu minum, kalau haus, berteduh ketika kepanasan, berselimut ketika kedinginan, sehingga Allah menyebut beliau sebagai Al-Muzammil, Al-Mujassir, orang yang suka berselimut. Dan beliau berdarah ketika terkena pedang, sedih ketika istrinya Khadijah meninggal, wafat, dan beliau juga wafat, telah wafat. Nabi Muhammad SAW. Ini penting menurut saya karena banyak orang ketika disampaikan sunnah Rasul SAW, mesti begini, mesti begitu, dan mesti terutama dalam ibadah pas seperti Rasul, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Kemudian dia berkata, banyak orang berkata, itu kan Rasul, salat subuh 2 rakaat cukup, wirid 3/3 cukup. Adapun kita manusia biasa, maka berikutnya karena merasa beda, nambah-nambah jadi bid'ah. Padahal sekali lagi Rasul manusia seperti kita. Dia makan, dia minum, dia nikah. Dulu ada beberapa orang datang kepada Rasul SAW ingin menandingi amalia Rasul SAW dengan puasa tanpa buka, dengan apa lagi, dengan qiyamul lail tanpa tidur, dengan kuliah tanpa nikah. Bukan kuliah, cari ilmu atau hidup tanpa nikah, ibadah tanpa nikah. Karena diasumsikan kalau bujang itu bebas, bisa kemana-kemana, bisa dakwah, bisa apa. Padahal justru juga nikah lah, insya Allah kuliah akan lebih cepat selesai. Dan kalaulah belum dapat nafkah, insya Allah dengan nikah nafkah akan lebih cepat kita dapat, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang pernikahan. Qul in kuntum fuqara, katakanlah sekiranya kamu fakir, miskin sebelum nikah, nggak usah khawatir, nikahlah, yughnihumullah min fadlihi. Allah akan memberikan ayat keutamaan. Jadi ketika datang 3 orang yang menyatakan 3 hal seperti tadi, Rasul bersabda, saya ini adalah manusia seperti kamu, saya ini adalah saya juga puasa tapi buka, saya juga bangun malam tapi tidur sebelumnya, saya juga kuliah tapi saya juga nikah. Rasul SAW belajar bersama Jibril alaihissalam. Ya, terlihat koreksi. Jadi koreksinya meyakini hakikat Rasul manusia seperti kita adalah mestinya terbayang di kepala kita. Rasul memungkinkan ditiru, puasanya, saumnya, sungguh-sungguhnya, jujurnya, teraturnya, nikahnya, kuliahnya, semua aktivitas Rasul mungkin ditiru.
Mengapa? Karena dia manusia seperti kita. Coba kalau utusan Allah itu adalah malaikat atau utusan Allah itu burung, mungkinkah kita terbang seperti burung? Kalau utusan Allah itu ikan, mungkinkah kita berenang seperti ikan? Alhamdulillah utusan Allah ini adalah basyarun mislukum, manusia seperti kamu. Dan ini wajib diyakini, disyukuri, dan yang paling penting jangan pernah berasumsi bahwa Rasul suatu yang mustahil ditiru. Memang dia sebaik-baiknya manusia, nanti diterangkan di poin 2 Al-Mustafa, tetapi pada dasarnya bisa ditiru, memungkinkan diteladani, bisa untuk diikuti saumnya, zakatnya. Karena memang secara umum syariat agama ini juga bukan beban-beban, tugas-tugas dan kewajiban di luar batas, tetapi semuanya berbatas dan semuanya berbalas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada kewajiban dari syariat, termasuk mengikuti Rasul, kecuali sebatas kemampuan kita, berbatas. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, dan semuanya berbalas. Yang baik dalam mengikuti syariat dengan baik pasti berbalas kebaikan berlipat-lipat di dunia dan di akhirat terutama. Dan barang siapa yang lalai dan tidak sungguh-sungguh atau bahkan melecehkan syariat ini, pasti akan kena ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa di dunia dan terutama di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu poin yang penting saya kira. Dia itu manusia seperti kita, maka mungkin ditiru. Dan ini bukan pelecehan tentang Rasul. Jangan malu menyebut Rasul adalah manusia seperti kita. Dalam banyak hal kesepertiannya itu di hidungnya, telinganya. Ya, pernah terbayang hakikat Rasul? Jangan dibayangkan petet, yang petet atau sipit, matanya itu Cina. Jangan dibayangkan negro. Karena Rasul Arab, ya, bukan bule, bukan juga pesek Jawa, tapi Arab. Ya, seperti kita itu ya kita juga seperti orang Arab tuh, ada tangan, ada kaki, ada jarak, ada usus, dan muafat. Itu menurut saya hal yang mendasar. Itu mestinya membangkitkan semangat untuk meniru Rasul SAW. Hakikat ini, ya, harus membangkitkan semangat untuk meniru Rasul, meneladani Rasul, mengenali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua di ayat ini, hakikat Rasul yuha ilayya. Hakikat Rasul, aku ini diberi wahyu kepadaku. Di antara poin wahyu terpenting, annama ilahukum ilahu wahid. Ajaran Rasul yang diwahyukan dari Allah adalah bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Yang saya garis bawahi adalah yuha, diberi wahyu. Memang dia dalam banyak hal seperti kita, tetapi dia tidak bicara dari nafsu. Bagaimana disebutkan di surat Al-Insan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah bicara, mengatur, memerintah, berbuat atau tidak berbuat kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari wahyu, semuanya dibimbing wahyu. Kata-kata Rasul, amalia Rasul, diam Rasul, perang, damai, dakwah, semuanya atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari syahadat yang harus kita yakini. Ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagi pertama aku bersaksi ada orang seperti aku namanya Muhammad dapat wahyu. Mari kita baca. Dibimbing wahyu. Sedemikian rupa, tidak mungkin salah. Amalia Rasul, kata-kata Rasul, aturan Rasul, larangan Rasul tidak mungkin salah. Pasti benar. Mengapa? Karena dari wahyu.
dari Allah, benar-benar betul benar, la raiba fihi. Wajib diyakini semua gerakan Rasul, semua kata-kata Rasul adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bicara mengatur dari nafsunya, dari pikirannya. Walaupun kita wajib meyakini hakikat Rasul fatona, cerdas, pintar, cerdik, sedemikian rupa sehingga kerja dan aktivitasnya efektif dan efisien. Tapi sehebat apapun hakikat Rasul, kita tidak mengatakan bahwa Rasul berkreasi, Rasul berpikir, Rasul memperkirakan, menduga lalu bikin agama ini. Tidak. Agama ini dan amalia Rasul sebagai contoh dalam pelaksanaan agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari hadis sahih, saya garis bawahi hadis sahih dan amalia Rasul yang terekam dalam hadis sahih, kalau diingkari seperti mengingkari Quran dan mengingkari Allah, dan sebaliknya mengikuti hadis sahih seperti mengikuti Al-Quran. Dan tadi dikatakan itulah hakikat cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kalau kita ikut Rasul berdasarkan hadis yang sahih, amalia Rasul yang terekam dalam hadis sahih, berarti kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan wahyu. Walaupun tadi hakikat dia manusia dan tetap kemanusiaan kan ada walaupun dia dapat wahyu, sehingga dalam sejarah mungkin Anda pernah lihat Rasul salah dalam skala prioritas dakwah. Dia mendahulukan elit Quraisy. Lalu ketika ada orang miskin datang dari UGM, dari Abdul bin Maktub ingin tarbiyah karena miskin dan dia sedang menghadapi elit Quraisy, kemudian dia berpaling mukanya dari orang miskin itu dan tidak memprioritaskan, tapi dia tetap memprioritaskan elit Quraisy, kepala-kepala suku, orang-orang mulia, kepala pemimpin, penguasa yang sebenarnya belum tentu mau mengikuti Rasul, lalu ditegur oleh Allah lewat wahyu. Apa bunyinya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hai Rasul, kenapa kau muka basah kepada orang yang miskin, padahal dia mau tarbiyah, mau dididik, mau mendapatkan petunjuk pengajaran, bahkan ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, datang dengan segera berlari, tidak terlambat, bahkan betul-betul dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia datang untuk mendapatkan tarbiyah dan pembinaan. Kenapa kau bermuka basah? Jadi kalau ada salah langsung ditegur oleh Allah. Jadi berikutnya tidak pernah salah. Pernah dalam menetapkan hukum suatu ketika karena keinginan beliau untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, ketika mendapatkan istri baru dan istri barunya punya kebiasaan memberikan madu, kebiasaan yang belum pernah ada sebelumnya atau belum dilakukan oleh istri-istri lainnya. Kemudian istri-istri lainnya sepakat kalau datangnya oleh Rasul kita bilang bau madu, atau tidak mau dimadu, bau madu. Lalu Rasul melihat istrinya kebauan, padahal itu cuma siasat dari istri-istri mereka, dari istri beliau, supaya tidak terlalu cenderung kepada istri barunya. Lalu dia berkata, "Aku haramkan madu bagi diriku." Maka turunlah ayat yang menegur kesalahan beliau dalam menetapkan hukum. Padahal madu minuman terbaik, bukan di madu adalah kebaikan.
Minuman madu, madunya itu adalah minuman yang terbaik. Tidak tahu adakah di antara kita yang seminggu ini belum pernah minum madu? Pada mau di madu? Pada mau minum madu? Ya. Memang manis tapi seringkali terasa pahit karena mahal kosnya madu. Ditegur oleh Allah, apa bunyinya? Siapa yang hafal? Ayatnya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau halalkan, kenapa kau haramkan sesuatu yang halal hanya karena berharap keriduan dari istri-istri? Tidak boleh halal-haram hanya berdasarkan apa yang kau pandang, apa yang kau rasa, apa yang cenderung ada dalam pikiran, tapi harus berdasarkan wahyu. Dan dalam berikutnya Rasul juga tetap minum madu dan memandu istri-istrinya. Yuha, ini poin penting. Sehingga berikutnya tak usah ragu deh. Rasul tahajud amalan paling baik. Rasul saum adalah terbaik. Rasul sabar adalah terbaik. Rasul sederhana adalah baik. Karena betul-betul semuanya atas pimpinan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah lewat wahyu, ambillah, jangan ragu. Dan setiap apa yang dilarang oleh Rasul dari Allah lewat wahyu kepadanya, tinggalkanlah. Pasti benar. Benar-benar betul benar. Terutama ajaran yang datang Rasul tentang inti ajaran ini, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang esa. Lalu berikutnya Allah berfirman di ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan dia ridho kepada kita dan kita ridho kepadanya, radiyatan mardiyah, berharap. Anda betul-betul berharap bertemu Allah, radiyatan mardiyah, dan dia berkata kepada kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau berharap itu, falyamal amalan salihah, beramallah amalan yang saleh. Apa artinya amal saleh tadi? Definisinya, niatannya ikhlas, pelaksanaannya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Amalan sekeren apapun tidak ikhlas bukan amal saleh. Amalan seikhlas apapun tidak seperti Rasul bukan amal saleh. Inilah tuntutan daripada syahadatain. Amal yang saleh, dan niatannya ikhlas, pelaksanaannya seperti Rasulullah SAW. Dan sungguh amalia Rasul dari bangun tidur hingga tidur kembali terekam sempurna seluruhnya. Walaupun memang ada hadis dhaif, hadis maudhu, tetapi sekarang ini dan sejak lama hadis sahih sudah dikodifikasi, sudah bisa diidentifikasi mana sahih, mana dhaif, mana hadis dhaif yang bisa diamalkan karena dia menjadi hadis yang hasan, ya, sudah diidentifikasi. Dan sekali lagi, hadis yang sahih berarti dari Allah. Walaupun dikatakan Rasul, diamalkan Rasul. Amalannya ada amalan Rasul, kata-katanya kata Rasul, tapi kalau sahih itu dari Allah. Dan itu pasti benar, karena itu adalah wahyu. Dan amalkan, dan dengan itu kita akan bisa bertemu dengan Allah radiyatan mardiyah. Dan syarat yang kedua, supaya bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan kita ridho, supaya beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah dalam penyembahan Allah dengan sesuatu apapun, karena tadi disebutkan inti ajaran Rasul, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Alhamdulillah. Berikutnya
Untuk membahas hakikat Rasulullah SAW, saya mengutip surat Al-Ahzab ayat 21, sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini hakikat yang ketiga. Jadi hakikat pertama, dia manusia seperti kita, tapi bukan manusia biasa, melainkan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu manusia pilihan terbaik, uswatun hasanah. Seperti disebutkan di surat Ali Imran ayat 33. Apa Ali Imran 33? Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran dari seluruh alam. Telah memilih untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi teladan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus yakin, terutama di zamannya, Adam adalah manusia terbaik. Ya. Pantas karena belum ada kita. Coba kalau ada kita, tetap ada lebih baik. Generasi berikutnya keluarga Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah keluarga Ibrahim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, saya ini dari keluarga Abdul Muttalib, dari Bani Hashim, dari Quraisy. Dari Bani Hashim terbaik dari Quraisy, Quraisy terbaik dari Kinanah, Kinanah terbaik dari keluarga Ibrahim, dan keluarga Ibrahim di surat Al-Imran 33 terbaik dari seluruh alam. Maka kita harus meyakini bahwa Rasul adalah uswatun hasanah, teladan terbaik, manusia terbaik. Al-Mustafa is the best. Ada lagunya ya, Mustafa Ibrahim, keluarga Ibrahim, Al-Mustafa. Teladan terbaik. Jangan pernah memilih idola lain, amalia lain dalam hal yang pernah ada contohnya di Rasul. Jadi mandi terbaik, mandinya Rasul. Berpakaian terbaik, berpakaiannya Rasul. Pernikahan terbaik, pernikahannya Rasul SAW. Sholat terbaik, ibadah terbaik, dagang terbaik. Jadi kita harus yakin dialah yang paling tahu tentang Allah, dialah yang paling sempurna menyembah Allah, dialah yang paling baik menjalani kehidupan sehingga betul-betul mendapatkan ridha Allah. Dia harus uswatun hasanah. Lagi-lagi Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Kalau kamu betul-betul ingin ketemu Allah, tadi yarju liqa rabbi. Di sini yarjullah, ingin ketemu Allah. Periksa dulu di hatinya, di dadanya, adakah keinginan ketemu Allah? Radiyatan mardiyah, ya. Kalau sudah ada keinginan itu, bayangkan ketemu Allah. Anda tahu ketemu Allah, melihat Allah, bisa melihat Allah, bisa. Dia masuk surga. Ya. Nanti di surga ada bidadari, ada kebun-kebun, ada pemandangan yang indah. Ya, apa rencananya di sana? Di surga? Biar bidadari terus. Saya yakin walaupun bidadara bagi putra-putri muslimin muslimat di sana betul-betul asyik, ganteng, luar biasa, maco, mengagumkan. Tapi begitu lihat Allah, semua kalah. Kalau Allah Akbar, Allah Jamil, Ibu Jamal. Dan kalau Allah betul-betul Anda ingin ketemu Allah yang dilihat lebih baik dari segalanya, didekati lebih enak dari segalanya, ya, betul-betul menyenangkan. Hal terbaik di surga itu adalah liqa Allah. Wa liman kana yarjullah, wa man kana yarjullah, wa man kana yarju liqa'a rabbi, wa man kana yarju liqa'a rabbi. Kaya amal-amal saleh di antaranya adalah uswatun hasanah, meniru Rasul sebagai saudara sana. Dan di ayat ini juga liman kana yarjullah liman kana yarjullah, itu setiap kita mesti menilai dari Rasul SAW. Kalau betul-betul berharap ingin ketemu Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dan kalau betul-betul Anda iman kepada yang akhir, karena balasan sejati dari beruswah hasanah kepada Rasul adalah yang akhir. Dan
Barang siapa yang betul-betul selalu mengingat Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harga zikir seperti Rasul. Harga zikir adalah meniru Rasul. Beramal seperti Rasul, itulah harga zikir. Bukan menyebut Allah tapi amaliyahnya tidak seperti Rasul, melakukan bid'ah. Terakhir, hadis Rasul SAW di surat Al-Fatihah ayat 29, hadis Rasul diterangkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Hadis Rasul Muhammad yang utusan Allah itu dan orang-orang yang bersamanya. Ini uniknya Rasul SAW. Karena nanti wajib kita yakini hadis Rasul itu sidik, jujur, tidak pernah bohong, benar dalam berkata, benar-benar dalam beramal. Kemudian patona, cerdas, tidak pernah salah paham tentang wahyu yang diterimanya, tidak pernah salah urai ketika menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya, dan kalau salah pasti diluruskan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di jumlah jamleh Rasul tidak pernah bersalah. Dan Rasul bersifat tabligh, selalu berdakwah. Dakwah hakikatnya adalah dia baik dan kelihatan baik. Itu menurut saya hakikat tabligh atau batas minimum dari tabligh. Jadi kapan Anda telah bertabligh? Kalau Anda baik, lalu kelihatan oleh orang-orang baik. Jangan sampai Anda baik, tapi orang-orang tidak tahu bahwa Anda baik. Mama papa aja sudah tahu bahwa Anda baik. Ada kemarin di sebuah kos-kosan, ada akhwat disarankan dapat izin dari orang tuanya untuk kos di sebuah pesantren atau di tempat kos yang dibina ustaz. Tapi si akhwat itu tidak bisa mendapatkan izin dari orang tua karena orang tuanya khawatir kalau aktif di lembaga-lembaga keislaman jadi teroris, kemudian dicuci otak, sampai cuci dijemur, supaya dijemur diperes, ya $100 per bulan. Khawatir. Itu dia baik tapi nggak bisa kelihatan baik. Anda harus baik dan kelihatan bahwa Anda di Malaysia juga baik, Anda di kampus juga baik. Harus tahu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu harus baik lalu go public, temui gak ada iwan, ayah, ibu, bapak, adik, alet, ya, dan harus kelihatan baik. Bukan sombong. Fa'amma bi ni'mati rabbika hadis, nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Begitu juga Muhammadur Rasulullah. Dia baik dan kelihatan baik oleh yang lainnya dan yang lainnya menirunya, dan betul-betul sedemikian mudah ditiru, tabligh sempurna. Ini ada kata-kata yang sejajar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang beriman bersamanya itu ada hal yang sama, sifatnya persis sama, yakni asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tegas terhadap kafir dan kekafiran dan kasih sayang sesama mereka. Rasul mencintai mereka, mereka para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Tapi tegas terhadap kafir. Tegas bukan bengis, keras hati. Karena di surat Al-Imran 159 Allah menyebut sifat Rasul yang mendasar lembut. Kalau engkau Rasul bengis dan keras hati kepada kafir, lamfadu bin hauli, maka orang kafir, apalagi orang beriman akan lari, termasuk orang beriman akan lari dari sekitarnya. Ya Rasul lembut, tidak keras hati. Lembutnya itu adalah fa'fu anhum. Ini penjelasan tentang asyidda wal kuffar apa? Fa'fu anhum, suka memaafkan. Wastaghfir lahum, dan memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang bersalah, zalim, keliru, korupsi. Memohonkan ampun kepada Allah. Wasyawirhum, dan mau bermusyawarah. Itu asyidda wal kuffar. Gaul, ukhrijat linnas, tapi mumayyiz. Ada batas tegas, ini Rasul, ini Islam. Pernah ditawari untuk sehari beribadah kepada Allah, sehari beribadah kepada selain Allah, Rasul menolak. Asyidda wal kuffar, tegas. Lakum dinukum waliyadi. Tapi bukan sama sekali tidak bergaul, dan bukan berarti
bengis dan keras hati. Asyidah wa al-Quran. Lalu kepada mukminin ruhama, betul-betul berikan kasih sayangnya, kecintaannya. Bahkan kecintaan kepada mukmin lain bisa dikaitkan dengan iman. Tidak sempurna iman kecuali dicintai mukmin lain sebagaimana dicintai diri mereka sendiri. Keadaan ini tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Kau bisa saksikan mereka ruku, sujud, berharap keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Dilakukan bukan berharap dunia, bukan ria, tapi betul-betul yabtaguna fadlan, berharap keutamaan dari Allah dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin terpuji, ingin dunia. Betul-betul ruku, sujud, tunduk patuh, cinta, membela sesama, berdakwah kepada yang lain dengan kelembutan, musyawarah, memaafkan mereka, memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa dan kesalahan mereka. Itu betul-betul yang tahu nama dan Allah wa ridwana. Dan jelas tadi tarahum, terlihat mereka, simahum, tanda-tandanya biwujuhihim min asar sujud, di wajahnya mudah terlihat dari bekas sujud. Ya, dan ini kesaksian bukan satu dua orang, bedanya orang Islam dan orang Kristen. Terlihat ketika saya di rumah sakit ini, orang Kristen dan orang Islam sama-sama tidak berkerudung. Ya, yang satu kotor wajahnya, yang satu bersih. Bukan ini lebih cantik, tapi ini Islam. Saya yakin ini Islam. Dan kaya saya itu Islam. Ya. Dan bisa dilihat dalam kenyataan sehari-hari. Seperti Dajjal, walaupun Dajjal bisa memulai dirinya sehingga bahkan menulis rumahnya bagaikan surga. Ya. Tapi yakinilah surganya Dajjal adalah neraka, nerakanya Dajjal adalah surga. Rasulullah SAW jelas melihat simahum min asari sujud. Alhamdulillah, itulah bahasan saya. Mudah-mudahan uraian ini betul-betul membuat kita dengan mudah menjalani apa yang merupakan tuntutan dan konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kesaksian bahwa ada orang namanya Muhammad, ya, tapi bukan manusia biasa, melainkan al-Mustafa Iskandar yang dibimbing wahyu. Itu betul-betul utusan Allah dan dialah teladan yang harus kita tiru dalam amaliyah kita. Dan kalau kita betul-betul menirunya, pasti kita akan mendapatkan Allah cinta dan ridho kepada kita di dunia, dan di akhirat kita akan bertemu dengan Allah yang berdan ridho dan Allah memilih kita. Mudah-mudahan semua kita seperti sempurna marifahnya tentang Rasul dan cintanya kepada Rasul SAW.